Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato saya dengan tema HIV bukan hukuman tapi tantangan untuk peduli. Teman-teman sekalian, HIV masih menjadi masalah dan tantangan serius di Indonesia. Menurut Dr. Syahril, selaku juru bicara Kementerian Kesehatan, jumlah penderita HIV di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Mirisnya lagi, dari sekian banyak kasus HIV yang tercatat, sekitar 69,9% penderitaannya adalah usia produktif antara 25 sampai 49 tahun. Kasus HIV yang menimpa ibu rumah tangga juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Kemungkinan mereka tertular dari suami. Ada pula ibu rumah tangga yang juga menjadi pekerja seks. Jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya, seperti suami pekerja seks dan kelompok MSM atau Men Sex with Men. Aktivitas ini telah menyumbang sekitar 30% penularan dari suami ke istri. Dampaknya adalah kasus HIV baru pada kelompok ibu rumah tangga bertambah sebesar 5.100 kasus setiap tahunnya. HIV merupakan virus yang dapat membahayakan sistem kekebalan tubuh dengan cara menghancurkan sel darah putih yang melawan infeksi. Virus ini dapat membuat seorang mudah terkena infeksi serius dan kanker tertentu. Sedangkan AIDS merupakan tahap terakhir dari HIV. Namun, beberapa penderita dengan HIV tidak sampai pada tahap AIDS. Pada umumnya, HIV dapat menular melalui hubungan seks yang tidak aman, seperti berhubungan seks dengan pasangan yang terinfeksi HIV, dengan pasangan yang pekerja seks, dan homoseksual. Selain itu, virus HIV dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang berulang, terutama pada penggunaan narkoba suntik. Munculnya penyakit HIV atau AIDS menimbulkan beberapa permasalahan yang cukup serius bagi penderitanya. Secara fisik dapat menimbulkan kerentanan terhadap beberapa penyakit lainnya, seperti penyakit TB, infeksi pada mulut dan tenggorokan yang disebabkan oleh jamur, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul herpes zoster berulang, dan munculnya bercak gatal di seluruh tubuh. Melihat gejala dari HIV yang sedemikian rupa, tak heran jika masih ada anggapan di masyarakat bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan mudah menular. Maka dari itu, pencegahan dan pengetahuan tentang penularan HIV harus kita kenali sejak dini. Tidak hanya melindungi dan membantu diri kita sendiri, namun juga akan melindungi keluarga, teman, dan kerabat di sekeliling kita. Maka dari itu, mari kita tanamkan pola hidup sehat dan menjauhi perilaku berisiko dengan pedulikan kesehatan diri sendiri dan mengetahui sebab penularan dan cara pencegahannya. Yaitu, 1. Mengetahui setiap jalur penularannya. Kedua, hindari kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi HIV. Menghindari serta mewaspadai berbagai cara penularan HIV ini dapat menjadi langkah pencegahan HIV yang pertama kali harus dilakukan. Dalam mengupayakan tindak pencegahan HIV, sebaiknya kita menghindari kontak dengan cairan yang meliputi sperma dan cairan praejakulasi, cairan vagina, lendir rektal ASI, dan cairan ketuban, cairan cerebrospinal, dan cairan sinovial. Kemudian, gunakan pre-exposure prophylaxis untuk pencegahan HIV. Pre-exposure prophylaxis adalah kombinasi dua obat HIV yaitu tenofovir dan emtricitabine yang dijual dengan nama Truvada. Kemudian, mewaspadai gejala HIV. Perlu kita ketahui bahwa HIV dan AIDS berbeda. AIDS merupakan tahap akhir dari gejala HIV, sehingga keduanya bisa memiliki gejala yang berbeda. Berikut ini beberapa gejala yang muncul karena HIV, yaitu badan pegal-pegal, demam, badan lemas dan tidak bertenaga, sakit tenggorokan, ada luka di sekitar mulut yang mirip sariawan, ruam kemerahan di kulit tapi tidak terasa gatal, diare, kelenjar getah bening bengkak. Ketika gejala HIV sudah berkembang menjadi AIDS, penderitanya akan lebih mudah sakit terserang infeksi karena sistem imun tubuh terus menurun. Berikut ini beberapa gejala awal AIDS yang biasanya muncul, yaitu sariawan atau muncul lapisan putih tebal di rongga mulut akibat infeksi jamur, berat badan menurun drastis tanpa sebab yang jelas, merasa sangat lelah dan tidak bertenaga, pembengkakan pada kelenjar bening yang ada di tenggorokan, ketiak atau selangkangan, pendarahan di mulut, hidung, anus atau vagina secara tiba-tiba, kebas atau sensasi mati rasa di tangan dan kaki, sulit mengendalikan refleks otot.
Kemudian, menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, sunat untuk pencegahan HIV pada laki-laki. Teman-teman yang saya banggakan, HIV bukanlah hukuman. HIV adalah tantangan bagi kita semua untuk lebih peduli dan berhati-hati, lebih sadar akan kesehatan, dan untuk berani mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk menyebarkan edukasi, menghilangkan stigma, dan menciptakan lingkungan sehat serta aman bagi semua. Semoga pidato ini dapat membuka wawasan kita tentang pentingnya pencegahan HIV atau AIDS. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.